Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban salima wa lisanan sidqa. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi tercinta, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita mulai, teman-teman sekalian yang di sini ada kosong, boleh merapat. Nanti yang di belakang daripada mereka di luar, jadi teman-teman bisa masuk nanti yang di belakang. Yang kedua, suaranya ditangkap dengan jelas. Jelas. Gimana biar jelas? Kurang kuat. Jelas ini. Percaya. Biar nggak percaya belum. Pakai yang lain. Nggak bisa juga. Jamaah. Ini subhanallah. Ini buat PR buat kita jemaah. Sudah hampir 2 tahun masalah kita di sini terus. Mungkin bisa teman-teman yang punya keahlian, yang punya kemampuan, yang punya inovasi, bisa jadi dengan suara ini penyebab pintu hidayah jemaah. Orang-orang di luar sana dapat hidayah. Cuma antum bekerja sekali, pahalanya mengalir terus selama masih dipakai. Kalau Ustaz, kalau nggak nyampaikan nggak dapat, nyampaikan lagi. Antum buat sekali saja, insya Allah akan dapatkan terus. Nabi SAW sabdakan, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu kulluhu illa min thalathatin. Apabila anak keturunan Adam meninggal dunia, semua terputus kecuali 3 hal. Pertama yang disebut adalah shadaqatun jariyah, sedekah yang terus mengalir. Semoga bermanfaat jemaah. Ini manfaatnya sangat besar. Ini nikmat di antara nikmat Allah yang agung. Kalau ulama dahulu menyampaikan ilmu hadis, yang hadir itu 15.000 dalam majelisnya. 15.000 Masjid Raya muat nggak? 15.000 Masjid Agung muat nggak? Nggak muat ya. Lapangan Merdeka muat nggak? 15.000 muat. Tapi di zaman itu kan nggak pakai mikrofon. Gimana cara menyampaikan hadisnya Ustaz? Syekhnya menyampaikan haddatsana fulan, jarak 10-20 orang di sana berteriak haddatsana fulan, terus jarak 20 lagi haddatsana fulan, terus jarak 20 lagi haddatsana fulan. Antum bayangkan demikian jemaah, menyampaikan satu hadis berapa waktu yang dibutuhkan? Coba bayangkan. Nah, ini wasilah ini jemaah, wasilah. Semoga nanti ada orang-orang yang bisa memberikan manfaat untuk kita semua melalui media ini. Insyaallah kita lanjutkan apa adanya. Semoga suaranya bisa ditangkap dengan jelas. Pembahasan kita bersama kita ada wad-dawa, tentang hakikat daripada kesyirikan. Kalau kita tahu hakikat Allah menciptakan hamba-hambanya memiliki satu tujuan yang besar, yang agung, yaitu mentauhidkan Allah dalam peribadatan kepadanya. Maka tauhid, musuh terbesarnya adalah kesyirikan. Maka apabila kita tidak mengetahui hakikat daripada kesyirikan, bisa jadi tauhid kita sudah bobrok, sudah rusak, sudah hancur, tetapi kita tidak menyadarinya. Beliau mengatakan, sedikit kembali kita baca, hakikatus syirki,
hakikat daripada kesyirikan. Wa idza arafta hadhihi al-muqaddimatan fataha lakal jawabu 'an as-su'alil madhkur. Apabila engkau telah memahami tentang penjelasan yang telah berlalu dari berbagai macam pembagian kesyirikan, maka terbuka bagimu jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan sebelumnya. Fanaqulu wa minallahi wahdahu nastamiddus shawab. Maka kami mengatakan, hanya kepada Allah sajalah kita meminta kebenaran. Hakikatus syirki, hakikat kesyirikan sebenarnya adalah huwa tashabbuhu bil khaliqi wa tasbihul makhluqu bihi, yaitu seorang hamba menyamakan Allah dengan makhluknya. Hadza huwa tasbihu fil haqiqah. Inilah bentuk penyamaan yang sebenarnya. La itsbata sifatil kamali allati wasafaha Allah wasafallahu biha nafsahu wa wasafahu biha rasuluhu. Orang yang melakukan kesyirikan tersebut, dia tidak menetapkan sifat yang Allah mensifati tentang sifat dirinya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifati Allah tentangnya. Fa'akasa man nakasallahu qalbahu. Berbeda halnya dengan orang yang Allah balik hatinya. Wa'ama aina basiratihi. Dan Allah butakan pandangan hatinya. Wa arkasahu bilabsil umur. Sehingga Allah membalikkan segala perkaranya. Maksudnya, orang yang melakukan kesyirikan tersebut menjadikan perkara yang baik menjadi buruk, yang menjadi baik. Beliau katakan wa ja'ala tauhida tashbihan, sehingga orang yang melakukan kesyirikan tersebut menjadikan tauhid bagaikan tasbih, mempersamakan, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa tashbih ta'ziman wa ta'atan, dan dia menjadikan yang mensetarakan Allah, menyerupakan Allah sebagai pengagungan dan ketaatan. Fal musyriku musyabbihun lil makhluqi bil khaliq fi khasaisil ilahiyah. Orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya dia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya dalam hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala dalam keuluhiyahannya, dalam ketuhanannya. Fa inna min khasaisil ilahiyati at-tafarrudi bimulki dzurri wal naf'i wal ata'i wal man'i. Beliau mengatakan, di antara contoh bentuk kekhususan Allah di dalam keuluhiyannya, Allah Subhanahu wa taala esa dalam kepemilikan pengaturan mudarat, memberikan manfaat, memberikan karunia, dan menahannya. Wadzalika yujibu ta'liqad du'a, yang demikian berefek menjadikan seseorang menggantungkan doanya, wal khaufi war raja, rasa takut dan harapnya, wat tawakkulu bihi wahdah, dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman 'allaqa dzalika bimakhluqin faqad syabbaha bil khaliq. Barang siapa yang menggantungkan doanya, rasa harap dan takutnya, dan tawakalnya kepada selain daripada Allah, berarti dia telah menjadikan makhluk tersebut hal yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah menjadikan makhluk tersebut adalah makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah tidak ada yang serupa dengannya. Wa ja'ala ma la yamliku li nafsihi dharran wala nafa'an wala mautan wala hayatan wala nushuran wa fadlan an ghairihi tashbihan liman lahul amru kullahu. Dan ia telah menjadikan sesuatu yang tidak memiliki suatu apapun untuk dirinya, tidak untuk kemudaratan, tidak pula manfaat, kehidupan dan kematian, tidak pula kebangkitan, apalagi
selain daripada dirinya, telah menyamakan kepada zat yang seluruh perkara berada di tangannya. Fa'azimmatul umuri kulliha biyadi, segala urusan perkara-perkara yang di langit dan di bumi itu berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wa marji'uha ilaihi, serta kembalinya semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama syaa kana wal ma lam yasha' lam yakun, segala perkara yang ia kehendaki mesti akan terjadi, dan segala sesuatu yang dia tidak kehendaki maka tidak akan pernah terjadi. La mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana', tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi segala apa yang dia beri, dan tidak ada seorang pun yang mampu memberi segala apa yang ia halangi. Bahkan idza fataha li 'amdihi baba rahmatihi lam yumsikha ahadun, apabila Allah Jalla wa Ala telah membukakan pintu rahmat untuk hambanya, maka tidak ada seorang pun yang dapat mencegahnya. Wa in arsalaha wa in amsakaha anhu lam yursilha ilaihi ahadun. Namun sebaliknya, apabila Allah Jalla wa Ala telah menggenggam atau menahan pintu rahmatnya, maka tidak ada satupun makhluk yang dapat membuka pintu rahmat tersebut. Famin aqbahi tashbihi tashbihu hadzal ajizil fakir bidzati bil qadiril ghaniyid dzat. Beliau katakan, oleh karenanya di antara bentuk yang paling buruk dalam penyerupaan, yaitu menyerupakan zat yang penuh dengan kekurangan, fakir yang sangat membutuhkan, dengan zat yang penuh dengan kemampuan dan tidak membutuhkan sama sekali dengan makhluknya. Ketika seorang menyamakan makhluk dengan sang Khalik, maka ini adalah penyerupaan yang paling buruk, karena Allah Jalla wa Ala zat yang maha kuasa, maha mampu atas segala-galanya, dan dia maha kaya, tidak butuh dengan seluruh makhluk dan hambanya. Wa min khasa'isil ilahiyah, di antara bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kekhususannya dalam uluhiyahnya adalah al-kamalul mutlaq min jami'il wujuh, kesempurnaan Allah yang mutlak dari berbagai sisi, dari berbagai sudut. Alladzi la naqasa fihi biwajhin minal wujuh, yang tidak ada satupun kekurangan dari berbagai sisi pada zat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika yujibu an takunal ibadatu kulluha lahu wahda. Yang demikian konsekuensinya menjadikan semua peribadatan hanya diperuntukkan untuk Allah sahaja. Wa ta'dhimu wal ijlalu wal khasyatu wad du'a wal raja'u wal inabatu wat taubatu wat tawakkul wal isti'anah wa ghayatud dhulli ma'a ghayatil hubbi. Pengagungan, pemuliaan, rasa takut, doa, rasa harap, inabah dan taubat, serta tawakal dan memohon pertolongan, serta puncak dari kehinaan yang diiringi dengan puncak kecintaan. Kullu dzalika yajibu aqlan wa syar'an wa fitratan an yakuna lahu wahda. Semua hal itu wajib secara fitrah, secara akal, dan secara hukum syariat hanya diberikan untuk Allah sahaja. Wa yamna'u aqlan wa syar'an wa fitratan an yakuna li ghairihi. Secara akal, secara fitrah, dan secara syariat tidak akan mungkin yang demikian diberikan oleh kepada selain daripada Allah. Tidak akan mungkin semua itu diberikan kepada selain Allah. Kenapa demikian? Karena Allah yang mengatur semuanya, Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menguasai semua
kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukan, manfaat dan mudarat berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka rasa takut, rasa harap, rasa tawakal, permohonan, doa, memohon pertolongan, semua hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, secara akal, secara syariat, dengan pula secara fitrah. Olehnya, faman ja'ala syai'an min dzalika, siapa saja yang menjadikan sesuatu tersebut dari doa, tawakal, harap, takut, memohon pertolongan dan lain sebagainya diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, faqad syabbaha dzalikal ghair, berarti dia telah menjadikan sesuatu tersebut biman la syabiha lahu wala mathila lahu wala nidda lahu, tandingan. Berarti dia telah menjadikan sesuatu tersebut hal yang serupa dengan Allah, padahal Allah zat yang maha, tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang menyamainya, tidak ada pula yang menandinginya. Wa dzalika aqbahu tashbihi wa abtalu, kata beliau, yang demikian adalah seburuk-buruk penyerupaan dan sebatil-batil penyerupaan. Wali syiddati kubahi, ingat, karena hal tersebut adalah hal yang sangat buruk. Wa tadammunihi ghayatadz dzulm. Kenapa dikatakan yang demikian hal yang sangat buruk? Rasa takut, rasa harap, rasa tawakal, taubat, inabah, permohonan, doa dan lain sebagainya apabila diberikan kepada orang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kenapa yang demikian dikatakan hal yang sangat buruk? Karena yang demikian terkandung padanya ghayatul zulm, puncak daripada kezaliman. Apa itu puncak kezaliman? Allah Jalla wa Ala sebutkan dalam firman-Nya di dalam suratul Luqman, ketika Luqman menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai ananda, jangan engkau sampai mempersekutukan Allah, inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah puncak kezaliman yang sangat agung. Oleh karenanya, karena besarnya dosa ini, karena besarnya keburukan ini, Allah yang memiliki sifat kasih, memiliki sifat sayang, memiliki sifat rahmah, memiliki sifat maha pengampun, penerima taubat dan lain sebagainya. Apabila orang jatuh dalam perbuatan tersebut, mati di atas perbuatan tersebut, Allah janjikan, dan betul janji Allah tidak pernah dusta, tidak akan Allah ampuni apabila dia mati di atas kesyirikan tersebut. Allah katakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Disebutkan di dalam dua ayat di dalam suratul Nisa. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni orang yang mati di atas kesyirikan. Tidak akan diampuni. Adapun dosa dari selain daripada syirik, apakah dia berbuat riba, apakah dia berzina, apakah dia berdusta, apakah dia mencuri, ini dosa-dosa besar. Iya, selama dia bertaubat kepada Allah, akan Allah berikan ampunan sesuai dengan kehendaknya. Harus garis bawahi sesuai dengan kehendaknya. Jika dia berkehendak, dia akan ampuni. Jika dia tidak berkehendak, orang tersebut akan diberikan siksa oleh Allah Jalla wa Ala sesuai dengan kadar dosa yang dimiliki oleh orang tersebut. Berbeda halnya dengan kesyirikan, tidak ada ampunan orang yang mati di atas kesyirikan. Berarti di sini jelas bagi kita bahwa dosa syirik lebih besar dibandingkan seorang anak yang dilahirkan oleh ibunya, dibesarkan, dirawat, dididik sampai menjadi manusia dewasa, berzina dengan ibunya. Dosa syirik lebih besar dibandingkan seorang anak menzinai ibu kandungnya sendiri. Kalau kita takut melakukan yang demikian, karena perbuatan itu adalah perbuatan yang keji, maka tidak ada yang lebih keji
kezaliman yang terjadi di muka bumi dibandingkan kezaliman ghayatul dzulm, puncak kezaliman yang paling tinggi, yaitu melakukan kesyirikan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Olehnya beliau mengatakan wa li syiddati qabhihi, disebabkan oleh karena puncak dari kejelekannya, wa tadammunihi, sekaligus yang terkandung di dalamnya ghayatadz zulm, puncak dari kezaliman, akhbara subhana ibadahu annahu la yaghfiru, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada seluruh hambanya bahwa ia tidak akan mengampuni namanya dosa kesyirikan. Tentu kabar yang Allah sampaikan adalah suatu kebenaran. Tentu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam firman-Nya, "Wa man asdaqu minallahi qila, wa man asdaqu minallahi haditha." Siapa yang paling benar ucapannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyabdakan, "Fa inna asdaqal hadits kitabullah." Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kebenaran tersebut, bahwa Allah tidak akan mengampuni orang yang jatuh di atas kesyirikan. Ingat, buka kurung, mati di atas kesyirikannya. Apabila di dunia dia masih dalam keadaan hidup, maka masih ada kesempatan waktu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama matahari belum terbit dari tempat terbenamnya, selama nyawa belum sampai kerongkongan, selama dia belum melihat malaikatul maut, maka pintu taubat akan terus terbuka dan Allah akan ampuni. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam surah Az-Zumar. Wa min khasaisil ilahiyah, dan di antara hal yang menjadi kekhususan Allah dalam keuluhiyahannya, al-ubudiyatul lati qamat ala saqaini la qiwama laha bidunihima. Peribadatan, pengesaan kepada Allah tidak akan pernah tegak kecuali dengan dua asas yang besar, dua asas yang katakan. Yang pertama, ghayatul hubbi, puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'a ghayatid dhulli, puncak kehinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat ibadah. Cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala mendorongnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendorongnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak kehinaannya kepada Allah Subhanahu wa taala menafikan kesombongan, karena penyakit sombong adalah penyakit pertama yang terjadi di langit dan menular ke permukaan bumi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Penyakit siapa? Iblis, laknatullah alaih. Dari mana sisi sombongnya? Bukankah Allah Jalla wa Ala telah menyebutkan di dalam surah Shad, ketika Allah berfirman kepada iblis, qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud dengan makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Allah jelaskan, astakbarta am kunta minal alin. Wahai iblis, apakah engkau termasuk orang yang menyombongkan diri, atau engkau merasa besar, engkau merasa tinggi di hadapan Adam alaihissalam? Lihat ucapan iblis ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, menggunakan logika yang tidak pantas dia gunakan. Allah katakan, menceritakan ucapan iblis, qala ana khairun min. Dia berkata kepada Allah, ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bukankah engkau telah menciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan si Adam dari tanah? Lihat ucapan iblis. Oleh karenanya Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr.
tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Orang yang di dalam hatinya terdapat benih kesombongan sebesar biji dzarrah. Ditafsirkan oleh para ahli hadis dan para ahli tafsir tentang biji dzarrah yang mengatakan seperti bayinya semut. Ada yang mengatakan seperti biji atom, ada yang mengatakan seperti debu yang tidak terlihat kecuali dengan cahaya mentari. Sebesar itu kesombongan melekat di dalam jiwa seseorang, maka dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Qala, sehingga yang demikian membuat sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan." Wahai Rasulullah, ada seseorang yang suka kalau dia pakai baju yang indah, pakai sendal yang bagus. Apakah itu termasuk kesombongan? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ini jemaah arti kesombongan yang sebenarnya. Nabi SAW mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, Allah suka keindahan. Kalau kita menghadap Allah pakai pakaian khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakai pakaian-pakaian kalian yang paling indah, perhiasan-perhiasan yang paling indah. Punya cincin, pakai cincinnya. Pula jam tangan, pakai jam tangannya, yang tidak membuatnya lalai dalam ibadah solatnya. Ketika dia menghadap Allah, punya minyak wangi, pilih yang terbaik, pakaian terbaik, minyak wangi yang terbaik, dia pakai untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda tidak sedang menghadapi seorang raja, tapi Anda menghadapi zat yang maha raja. Oleh karenanya nanti akan dijelaskan orang-orang yang mengaku dirinya raja di raja. Maksudnya raja dari segala raja. Ini manusia sombong. Allah Subhanahu wa ta'ala benci dengan manusia itu. Manusia yang paling Allah benci adalah ketika dia mengaku raja di raja, penguasa di atas penguasa. Sehingga manusia-manusia demikian nantinya wajahnya dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wajah manusia, tubuhnya tubuh semut. Karena kesombongan dia di muka bumi, di akhirat dia digiring seperti semut yang diinjak-injak oleh manusia di mahsyar nantinya. Lihat apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, Allah suka dengan keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Yang dikatakan sombong sebenarnya itu adalah orang-orang yang menolak kebenaran dan melecehkan orang lain, menganggap remeh orang lain. Lihat ucapan iblis. Qala, ketika Allah mengatakan kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Kenapa engkau enggak mau sujud dengan makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Astakbarta am kunta minal alin. Apa kamu sombong atau kamu merasa lebih tinggi? Apa ucapan iblis? Qala ana khairun min, aku lebih baik darinya. Ketika orang melemehkan orang lain dari segi pangkat, jabatan, kedudukan, dari segi sosial, ekonomi dan lain sebagainya, intinya merendahkan orang lain, ditambah menolak kebenaran, itulah kesombongan yang sebenarnya. Itulah kesombongan yang sebenarnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum iblis laknatullah alaihi karena kesombongannya yang dilakukan oleh iblis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Wahai iblis, kamu enggak pantas lagi tinggal di surga. Loh Ustaz, dulu iblis di surga? Iya, dulu iblis penghuni surga. Bahkan dikatakan oleh sebagian riwayat bahwasanya iblis makhluk Allah yang paling taat kepada Allah Azza wa Jalla, paling ahli ibadah kepada Allah Azza wa Jalla sebelum Allah ciptakan Adam. Namun ketika Allah ciptakan Adam, perubahan pada diri iblis mulai tampak dan lain sebagainya. Maka ketika kesombongan muncul pada diri iblis, Allah perintahkan kepada iblis,
fakhruj minha, keluar engkau wahai iblis dari surga, fa innaka rajim. Hukuman kedua, wa inna alaika la'nati, dan sesungguhnya engkau pantas mendapatkan laknatku ila yaumiddin, sampai hari kebangkitan. Kemudian cerita panjang tentang antara iblis dengan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan jamaah sekalian, di antara kekhususan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ibadah tidak akan tegak kecuali dengan dua hal. Yang pertama, puncak kecintaan dan puncak kehinaan. Ketika seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah menghabungkan kesempurnaan ibadah. Dan kedudukan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kedudukan dua hal tersebut, kecintaannya dan penghinaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada, mau azan dulu atau lanjut? Azan dulu silakan. 7:30. Insyaallah jam 8 kita selesai. Sepakat ya? Sepakat ya? Ya, silakan azan, jam 8 kita selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد